Bugis itu Pak, dia merantau itu dengan 3 ujung. Yang pertama adalah ujung Badik, pasti berani. Yang kedua ujung Kelamin, karena dia akan menikahi bangsawan di situ kalau dia tidak berani, supaya dia bisa menjadi raja. Makanya di Tenggarong begitu caranya, di Kalimantan. Kemudian yang ketiga, orang Bugis itu dengan ujung lidah, artinya hebat bicara. Dia itu senjatanya. Makanya kalau orang paham ini, inilah falsafah Bugis yang sebenarnya orang tua dulu itu ajarkan. Makanya kalau orang paham Pak, itu dia akan ketemu dengan agama. Cuma jarang orang mau jelaskan terkoneksi dengan agama. Kenapa kalau kita maulid mendirikan batang pisang yang digantung telur, kenapa bukan semangka? Iya, anak belakangan gantung uang. Orang tua dulu tidak pernah gantung uang, yang dia gantung cuma telur, dan yang dia pakai batang pisang. Kenapa bukan ranting kayu Pak? Kita tinggal potong, rantingnya sudah ada. Kalau ini kita capek-capek ambil bambu, dibelah-belah lagi baru dihiasi. Kalau ranting kayu tinggal dipasangi telur ujungnya. Kenapa? Karena semua ini menjadi media dakwah. Sifatnya Nabi ada di sini. Yang pertama, batang pisang. Ada kajian-kajian tentang Rasulullah, sebenarnya itu bukan tertutup, tapi kajian itu berada pada tempat-tempat tertentu. Maka saya ingin sampaikan hal ini supaya kita betul-betul paham kenapa sebenarnya Rasulullah selalu kita peringati maulidnya. Karena ribuan pemimpin lahir sebelum Nabi, jutaan pemimpin lahir setelah Rasulullah. Bahkan di dalam Al-Quran ada 25 Nabi dan Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. 24 Nabi dan Rasul di luar Rasulullah. Hanya 2 orang yang diperingati maulidnya. Ulama mensaring semua Nabi dan Rasul, itu memilih 5 orang pokok yang disebut dengan Ulul Azmi. Dari Ulul Azmi itu diambil 2 yang pilihan. Yang pertama, Nabiullah Isa alaihi salam diperingati kelahirannya dengan Natal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingati kelahirannya dengan Maulid Nabi. Maulid dengan maulud itu beda. Kalau maulid artinya waktu kelahiran, kalau maulud bayinya yang lahir. Itu beda. Jadi kalau bicara mengatakan peringatan maulid Nabi, berarti kita memperingati kelahirannya Nabi. Tapi kalau kita mengatakan peringatan maulud Nabi, berarti kita memperingati Rasulnya yang datang ke muka bumi. Itu beda. Nanti kalau kita bicara peringatan maulid Nabi, berarti 12. Versi yang kedua 9 Rabiul Awal, yang jelasnya Rasulullah lahir pada hari Senin. Itulah sehingga Nabi berpuasa pada hari Senin. Ketika Rasulullah ditanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Rasulullah menjawab, karena saya lahir hari Senin. Yang kedua, karena wahyu pertama turun pada hari Senin. Seandainya Rasulullah ditakdirkan lahir pada hari Rabu, maka dia akan puasa pada hari Rabu. Seandainya Rasulullah ditakdirkan lahir hari Jumat, maka dia akan puasa pada hari Jumat. Maka puasa yang dilakukan Nabi bukan sebenarnya puasa Senin, tapi puasa kelahiran. Cuma kebetulan dia lahir hari Senin, maka dia puasa pada hari Senin. Sering saya sampaikan ke jamaah, kalau kita lahir hari Selasa, maka puasa hari Selasa. Kalau kita lahir hari Rabu, puasakan hari Rabu. Kenapa? Sebagai tanda kesyukuran kita lahir di muka bumi, maka kita berpuasa. Dan ternyata apabila puasa pada hari kelahiran, tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya orang yang berpuasa pada hari kelahirannya. Termasuk Hanif Pasuruan itu berpuasa setiap hari kelahirannya.
sehingga dia terhitung tidak pernah sakit. Gurutta yang ada di Parepare, Kalipak Baja, itu puasa di hari kelahiran. Makanya orang yang ingin sehat tubuhnya, usahakan puasa di hari kelahiran. Kalau hari Selasa, puasa di Selasa. Kalau lahir hari Sabtu, puasa hari Sabtu. Ya, dia mengatakan, bagaimana kalau saya selama ini puasa hari Senin? Itu tidak salah. Yang puasa hari Senin berarti dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Kalau dia puasa pada hari kelahirannya, berarti dia puasa sunnah mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Itu dua hal yang berbeda, tapi satu hadis. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu ada dua hal yang berbeda. Satu nurnya, satu jasadnya. Makanya ketika kita berselawat kepada Nabi itu ada dua. Satu bentuknya fi'il madhi dengan kalimat sallallahu ala Muhammad. Satu bentuknya fi'il mudhari, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita menggunakan sallallahu ala Muhammad? Dalam Barasanji yang ditulis oleh Imam Ja'far al-Barasanji, kalau kita mahalul qiyam, yang kita sebutkan itu sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma sholli. Itu fi'il madhi, bentuk lampau. Karena yang disalami di situ adalah nurnya yang tidak pernah wafat, itu disalami. Makanya kalau kita di dalam sholat menyebut nama Rasulullah dengan mensalami beliau, itu kita pakai kalimat muhotab yang nyambung langsung dengan dia. Makanya kita pakai assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Itu beda. Alaika itu tidak ada jarak yang mengucapkan salam dengan yang disalami. Kalau dia hadir di depan kita, berdempetan dengan kita, rapat dengan kita mengatakan assalamu alaika. Makanya di dalam sholat jangan coba-coba mensalami Rasulullah kalau tidak mampu menghadirkan. Itu kata ulama sufi. Tapi kalau ulama fikih tidak. Dia mengatakan ketika engkau syahadat, itu sebenarnya sudah menyambung langsung ruhmu dengan Rasulullah. Makanya di saat sholawat itu terkoneksi. Makanya kalau nur kita, ruh kita, tidak mau sambung dengan ruhnya Nabi, ucapkanlah sholawat kepadanya. Karena orang yang ingin terkoneksi langsung dengan nurnya Rasulullah, sholawat. Kalau berhenti bersalawat, terputus. Kalau bersalawat, sambung kembali. Itu hadis. Rasulullah mengatakan, tidaklah orang yang bersalawat kepadaku kecuali ada dua malaikat. Satu yang menyampaikan, mengantar salawat itu, satu yang mendoakan. Ini penting. Saya coba ambil bahasa sederhananya begini. Ulama tasawuf selalu mengajarkan bagaimana caranya supaya kita tetap terkoneksi dengan Rasulullah, mesti ikuti zikir yang tidak pernah berhenti. Apa yang tidak pernah berhenti? Kalau kita jalan, mengangkat kaki kanan, baca Allah. Kalau mengangkat kaki kiri, baca Muhammad. Itu terkoneksi terus. Kalau kita duduk, kalau menarik nafas, baca Allah. Ketika mengeluarkan nafas, baca Muhammad. Supaya nurnya Rasulullah tidak pernah terputus dengan engkau. Itu satu. Yang kedua, saya ingin sedikit masuk ke sini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Nanti di sini ada hikmah. Qad ja'akum, telah datang dari Tuhanmu, nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Ternyata Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang pertama diciptakan oleh Allah dan datang langsung dari Allah itu nur. Makanya di dalam ayat Allah mengatakan, qad ja'akum minallahi nurun, telah datang dari Tuhanmu cahaya. Yang dimaksud itu adalah nurun Muhammad.
Makanya yang pertama diciptakan itu Nur Muhammad. Ulama kita selalu mengatakan likulli syai'in min nurin Muhammad, segala sesuatu itu datangnya dari nurnya Muhammad. Itulah makna hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama ahlaktul makhluk. Saya bahas sedikit Nur Muhammad sebelum saya masuk ke tema. Ini baru pengantar. Saya sampai maksimal 1 jam ya, 1 jam insyaallah. Mudah-mudahan ada bisa kita dapat. Saya ini Pak sudah 10 hari tidak pulang ke kampung. Dari Sumatera Selatan ke NTT, dari NTT baru langsung ke Pekanbaru, dari Pekanbaru baru ke Batam, dari Batam kemudian ke Makassar, baru ke sini. Besok baru pulang ke Sidra, baru lanjut ke Bontang. Makanya saya coba menyederhanakan bahasa, mudah-mudahan bisa dipaham, tapi saya bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Bugis banyak yang tidak mengerti. Jadi saya bahasa Indonesia untuk mewakili semua. Nanti saya akan jelaskan kalau tema meneladani dan mengimplementasikan akhlak Nabi, cukup ini yang diambil pelajaran Pak yang 2. Batang pisang ini dengan telur. Nanti saya jelaskan itu. Saya ingin dulu masuk ke Nur Muhammad ini. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kenapa ulama dulu di Bugis kita kental dengan tasawuf? Bugis itu kental dengan tasawuf, tapi dia tasawuf versi Bugis. Tapi ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah dan juga secara agama. Begini, istilahnya orang Bugis ada yang dia mengatakan sulapa-apa. Biasa diistilahkan dengan 4 unsur. Apa 4 unsur itu? Tanah, angin, air, dan api. Manusia jasadnya ini dari 4 unsur ini. Dari tanah, dari air, dari angin, dan dari api. Ketika dia menyatu tidak bisa dipisahkan. 4 unsur ini melihat sifatnya. Sifatnya api itu berdiri, sifatnya angin itu rukuk, sifatnya air itu sujud, sifatnya tanah itu duduk. Kalau dia berdiri simbol huruf alif, kalau dia rukuk berarti simbol huruf H, kalau dia sujud itu adalah simbol huruf mim, kalau dia duduk itu adalah simbol huruf da. Makanya tulisannya Ahmad. Coba ini nanti terkoneksi semua. Makanya kalau sholat itu kan berdiri, ruku, sujud, duduk. Itu tulisannya alif, ha, mim, dal. Makanya Ahmad. Ini tuh nakada Yamato Sampajan, Yamato Ahmad. Yamato ini. Saya kemudian tarik sedikit lagi. Kemudian kalau kita ambil secara sempurna, kepala ini mim, dada ini ha, pinggul ini huruf mim, kaki ini huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Tubuh ini tulisannya Muhammad. Tangan ini Pak, ini ada garis, ini angka Arab yang sering kita lupakan. Ini nomor 8, ini nomor 1. Ini kan yang menghadap ke bawah, ini nomor 8. Yang sebelahnya juga 8, 1. 1 18, 1 81, 18 ditambah 81 itu 99. Itulah asma Allah, asmaul husna. Kemudian lapas tangan ini alif, lam, ha. Makanya huruf H ini ibu jari ketemu dengan jari telunjuk, itu tulisan Allahu. Makanya pas 100. Kepala ini sampai kaki tulisannya Muhammad. Kedua tangan ini berpegang pada asmaul husna, kemudian sholat ini kepegang dengan Nur Muhammad. Maka nanti akan ketemu semua itu. Tapi saya tidak bahas lebih jauh karena bahaya. Nanti ada yang salah paham. Saya tidak mau kaji lebih dalam lagi karena nanti itu akan ketemu semua. Makanya orang yang mau merantau kalau orang Bugis itu dikasih pakaian, bukan baca-baca, tapi pakaian. Dikasih tahu Abu Bakar taton reoloku, Ali taton reatoku, Usmar riabioku, Umar rimonriku, Nasaripuri Nur Muhammad, Barat kak doa la ilaha illallah kumpayakum. Saya sedikit jelaskan ini. Abu Bakar di depan, Ali di sebelah kanan, Usman di sebelah kiri, Umar di belakang. Kalau orang baca itu Pak tidak jadi, karena orang tua dulu mengatakan pakaian, bukan mengatakan baca-baca. Coba itu tidak dilepaskan. Kalau kita mengambil dalam ilmu hikmah, coba Abu Bakar itu as-Siddiq kalau merantau harus jujur.
dahulukan kejujuran, kau akan berhasil. Yang kedua, dahulukan kejujuran. Yang kedua, kenapa Ali di kanan? Kenapa bukan Utsman? Ali itu iman, agama. Utsman itu harta karena kaya. Jadi dahulukan agama, nanti kau urus harta belakangan, karena dia akan ikut di agama. Ini tuh nak kada urusumui agama enak, macut orang perang. Sama di ketika falsafah, kalau orang tanam padi pasti rumput ikut tumbuh. Kalau tanam rumput tidak mungkin padi tumbuh. Kan begitu. Makanya dia mengatakan Ali dia dahulukan, Umar di belakang. Kenapa Umar? Itu harus berani, jangan mundur. Makanya orang Bugis itu Pak, dia merantau itu dengan 3 ujung. Yang pertama adalah ujung badik, pasti berani. Yang kedua ujung kelamin, karena dia akan menikahi bangsawan di situ kalau dia tidak berani, supaya dia bisa menjadi raja. Makanya di Tenggarong begitu caranya, di Kalimantan. Kemudian yang ketiga, orang Bugis itu dengan ujung lidah, artinya hebat bicara. Dia itu senjatanya. Makanya kalau orang paham ini, inilah falsafah Bugis yang sebenarnya orang tua dulu itu ajarkan. Makanya kalau orang paham Pak, itu dia akan ketemu dengan agama. Cuma jarang orang mau jelaskan terkoneksi dengan agama. Kenapa kalau kita maulid mendirikan batang pisang yang digantung telur, kenapa bukan semangka? Iya, anak belakangan gantung uang. Orang tua dulu tidak pernah gantung uang, yang dia gantung cuma telur, dan yang dia pakai batang pisang. Kenapa bukan ranting kayu Pak? Kita tinggal potong, rantingnya sudah ada. Kalau ini kita capek-capek ambil bambu, dibelah-belah lagi baru dihiasi. Kalau ranting kayu tinggal dipasangi telur ujungnya. Kenapa? Karena semua ini menjadi media dakwah. Sifatnya Nabi ada di sini. Yang pertama, batang pisang keliling seluruh dunia Pak. Kalau orang ketemukan batang pisang pasti tidak ada yang bengkok. Coba cari, ada batang pisang yang bengkok? Tidak ada. Makanya itu mau totoliolo, tato bata ko na sabak lampung, basikali na sabak gatang, akawali ko na sabak datongan, musandre ni Indo Ambo tama pasiliangan, ale sifat na wae na ale maliawe na nga kegungan na pada na dipancaji. Artinya berdirilah engkau seperti batang yang tidak mau bengkok, walaupun dijatuhkan tetap lurus. Itu kuncinya. Kemudian yang kedua, batang pisang itu Pak, kalau ditebang, kalau belum pernah berbuah, pasti daunnya akan muncul. Walaupun batangnya di bawah tidak ada, kalau dipotong pasti naik daunnya lagi, kita potong lagi, naik lagi. Tapi kalau sudah berbuah tidak bakalan. Kenapa? Itu wasiat. Saya belum mau mati keburu ada hasil. Itu kan kuncinya. Koneksinya dengan agama. Rasulullah katakan, khairun nasi ampa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya kepada sesama manusia. Makanya ini wasiat untuk pejabat. Yang anggota dewan jangan turun dulu sebelum ada yang kau bangun. Iya, kan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, pisang itu Pak, kalau berbuah, buahnya ke yang pertama kelihatan atau jantungnya? Jantungnya. Ini ada jantung pisang muncul di sini. Pisang itu kalau berbuah tidak kelihatan buahnya pertama, yang kelihatan pertama jantungnya. Untuk mendeteksi bahwa pisang ini sisirnya banyak, lihat saja jantungnya. Kalau jantungnya besar berarti sisirnya banyak. Artinya apa? Setiap segala sesuatu yang kau mau lakukan, awali dari keikhlasan. Kalbumu yang kau ambil dasar. Kalau keikhlasanmu besar, hasilnya akan besar. Kalau keikhlasanmu kecil, maka hasilnya pun akan kecil. Di situ tidak membohongi. Kalau kau lepas jantungnya, tidak ada hasil. Kan begitu? Karena akan hancur selamanya.
Harta itu kan dimiliki yang dimanfaatkan. Kan begitu, makanya ulama dulu ajarkan itu.